ceritanya, dan yang merah untuk menunjukkan pemakaian huruf kapitalnya. Yang pertama dipakai pada awal kalimat. Contohnya, hari ini ayah mengajakku pergi. H pada kata hari menggunakan huruf kapital. Kemudian dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ayo cepat. A pada kata ayo menggunakan huruf kapital. Kemudian kata ganti Anda. Contohnya, apakah ini anak Anda? Huruf A pada kata Anda menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang, sapaan, acuan, atau gelar. Contohnya, ayah, karena ayah adalah kata sapaan. Dan Pak Takeda, P-nya menggunakan huruf kapital, dan T-nya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian nama geografi, kota, negara, tempat, bangsa, suku, bahasa, lembaga, organisasi. Contohnya kota Hansi. Kemudian kantor UNICEF. UNICEF di sini menggunakan kapital semua. Kemudian ada nama dokumen, judul buku, karangan, artikel, makalah, majalah, kecuali kata tugas, di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak di awal kalimat. Contohnya di sini ada judul artikel di koran, peresmian kuil Kanzawa di hari Abon oleh Perdana Menteri Hiroshi. Jadi kita tulis di depannya ini menggunakan huruf besar semua, kecuali di dan oleh. Kemudian nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya di sini ada kuil Shinto. Dan nama tahun, bulan, hari, hari besar, peristiwa bersejarah. Contohnya di sini ada hari Sabtu dan hari Abon. Jadi depannya menggunakan huruf kapital. Kemudian pemakaian huruf miring. Di sini ada contoh ceritanya, dan yang berwarna merah adalah contoh huruf miring. Yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam kalimat. Contohnya di sini ada judul film Fast and Furious. Kemudian dipakai untuk menegaskan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya yang awas, ini kan penegasan. Atau yang minggir, saya dokter. Nah, minggir ini juga penegasan. Kemudian dipakai untuk kata atau ungkapan bahasa daerah atau asing. Contohnya yang yukata. Yukata ini adalah bahasa Jepang. Kemudian pemakaian huruf tebal. Di sini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya yang intensive care unit. Ini kan sudah miring ya. Untuk menegaskan intensifnya ya kita pakai huruf tebal. Dan di sini juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya di sini judul babnya adalah di rumah sakit. Jadi pakai huruf tebal. Penulisan huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. Kemudian huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu 26 huruf kecuali huruf vokal. Kemudian huruf diftong, yaitu gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap, dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya pandai. Huruf diftong berupa AI. Kemudian harimau, huruf diftong berupa AU, survei berupa EI, dan boykot berupa AI. Kemudian gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf ini merupakan gabungan dua huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi huruf konsonan, yaitu KH, K, NG, ENG, NY,
dan SY. Contoh dalam kata yaitu khusus, bangun, banyak, dan syarat. Penulisan kata dalam puebi. Yang pertama, penulisan kata berimbuhan. Serangkai dengan bentuk dasar atau kata yang mengikutinya. Kata imbuhan itu kan ada awalan, akhiran, di tengah-tengah juga ada, jadi disisipkan. Contohnya ditambah lari menjadi berlari, lukis ditambah an menjadi lukisan, seni ditambah man menjadi seniman. Kalau diikuti dengan huruf kapital, kasih tanda penghubung atau minus. Contohnya pro minus barat menjadi pro barat. Dan untuk penulisan sifat Tuhan, maha kuasa, maha pengasih gitu ya. Kalau kata sifatnya itu adalah kata turunan. Kayak pengasih, ini kan sebenarnya kasih ya, kata dasarnya. Nah, ditulis terpisah jadi maha spasi pengasih. Kalau misal sifatnya itu dengan kata dasar, misalnya kuasa, jadi kita menulisnya disambung, maha kuasa. Kemudian penulisan gabungan kata, contohnya orang tua, kita anggap sebagai satu. Cuma penulisannya adalah dipisah antara dua kata tersebut, dipisah dengan spasi. Kemudian kalau ada awalan atau akhiran juga ditulis terpisah, contohnya berumah tangga. Ada rumah ditambah dengan awalan menjadi berumah spasi tangga. Bertanggung jawab atau sebarluaskan. Kalau ada awalan dan akhiran ditulis serangkai, contohnya pertanggungjawaban. Jadi ada awalan per, akhirannya an, tanggung jawab. Ini harusnya ditulis terpisah, tapi ini kita tulis bersambung. Kemudian kata yang sudah padu ditulis serangkai. Apalagi bagaimana, olahraga, segitiga gitu ya. Untuk pemakaian kata depan, ini salah satu yang paling sering salah ya. Di sini kata depannya adalah di, ke, dari, ditulis terpisah dari kata selanjutnya. Misalnya di tepi hutan, di mana, di dahi, ke arah, ke luar, ke mana, dari tadi, dari kantor, daripada. Ini salah satu bentuk kata depan juga. Jadi bukan ditulis dari spasi pada ya, tapi daripada ini termasuk kata depan. Kemudian untuk penulisan partikel, lah, kah, tah. Contohnya apakah, dialah. Nah, itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Kemudian pun ditulis pisah. Contohnya apapun, selesai pun. Nah, sedangkan awalan di sini bukan partikel, karena biasanya dia sebagai kata penghubung ya, penghubung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Per ditulis terpisah, contohnya per satu menjadi per spasi satu. Selanjutnya penulisan singkatan dan akronim. Jika penulisan nama dikasih titik, contohnya N.H. Dini, ini nama orang. Kemudian lembaga atau dokumen ditulis tanpa titik, contohnya SD. Ini ditulis tanpa titik. Lambang kimia atau satuan tidak pakai titik, misalnya sentimeter, cm, nggak pakai titik ya. Kemudian gabungan kata berupa nama diri ditulis dengan huruf kapital di awal, contohnya Bulog, badan urusan logistik. Gabungan kata yang bukan nama diri ditulis tanpa huruf kapital. Pusat kesehatan masyarakat jadi puskesmas. Selanjutnya penulisan kata ganti, ada ku, kau, mu, nya. Ini juga sering salah, ada yang memisahkan antara ku dengan kata sebelumnya. Ibu spasi ku,
harusnya ditulis serangkai, misalnya ibuku tanpa spasi, sepedanya, sepedaku, tugasnya, kau baca, ku baca. Jadi ini ditulisnya serangkai ya, jangan dipisah. Kemudian penulisan kata sandang adalah si dan sang. Ditulis dengan huruf kecil, contohnya si kancil, sang kodok. Nah, di Puebi ini ada perubahan. Sebelumnya di EYD atau ejaan yang disempurnakan memang pakai huruf besar, tapi sekarang kita pakai huruf kecil. Kemudian untuk menyebut nama Tuhan kita pakai sang dengan huruf kapital, ya misalnya Sang Pencipta. Kemudian penulisan angka dan bilangan. Bila dapat dinyatakan dengan salah satu atau dua kata ditulis dengan huruf, misalnya 18, maka kita tulis dengan huruf, kecuali dipakai bila berurutan, misalnya 10,7,3, jadi kita bisa tulis dengan angka. Kemudian bilangan yang besar, contohnya 5 miliar, ini ditulis dengan angka dan huruf. Sedangkan untuk pecahan seperti seperempat ditulis serangkai. Penulisan kata dasar dan turunan. Kata dasar merupakan kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kata turunan merupakan kata dasar yang telah mengalami penambahan unsur pembentuk kata, seperti diberi imbuhan, merupakan gabungan kata, dan lain-lain. Misalnya menggambar. Menggambar berasal dari kata dasar gambar, kemudian diberi imbuhan mewarnai berasal dari kata dasar warna yang diberi imbuhan me di awal dan i di akhir. Kemudian bentuk ulang. Contoh cerita Semut dan Merpati. Dalam penggalan cerita tersebut ada kata terkapai-kapai, merupakan bentuk ulang dengan ditulis menggunakan tanda hubung yang berbentuk seperti minus di antara unsur-unsurnya. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata didasarkan kepada jenis hurufnya, yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Yaitu contoh pertama merupakan huruf vokal. Jika dalam suatu kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang dicontoh yaitu kata saat. Terdapat dua huruf vokal yang berurutan, yaitu A dan A, maka dipenggal antara kedua huruf tersebut menjadi sa strip at. Kemudian contoh yang kedua yaitu merupakan huruf diftong. Huruf diftong yaitu ai, au, ei, dan oi, tidak dipenggal. Contohnya landai. Huruf diftongnya berupa ai di akhir, tidak dipenggal. Kemudian contoh yang ketiga berupa huruf konsonan. Jika di tengah suatu kata terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut, yaitu contoh negara. Huruf G sebagai huruf konsonan, sebelumnya ada pemenggalan, kemudian huruf R sebagai huruf konsonan, sebelumnya juga ada pemenggalan. Kemudian contoh yang keempat, yaitu huruf konsonan jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berhimpitan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut, yaitu contoh tampung. Yang merupakan huruf konsonan yaitu M dan P, maka di antara keduanya ada pemenggalan. Yang kelima juga merupakan huruf konsonan, yang jika di tengah kata terdapat tiga huruf konsonan yang berhimpitan, maka pemenggalannya dilakukan antara perbedaan bunyinya. Jadi tergantung bunyinya, seperti bangsa. Jadi bang pemenggalan, kemudian sa.